Untuk membuktikan bahwa kepribadian ganda bukan penyakit jiwa, aku justru berlari ke hadapan kejanggalan SSS. Dan berteriak bahwa aku adalah Qin Shi Huang. Melihat kehadiranku, mengapa kalian tidak berlutut? Melihat itu para penonton negara naga tampak putus asa. Ambruk ke tanah, mengira negara naga akan kembali jatuh menjadi wilayah hantu. Namun kejanggalan yang barusan buas. Di detik berikutnya justru berlutut menunduk. Hidup kaisar sepanjang zaman. Semua ini terjadi karena kejanggalan telah turun. Dan aku yang setiap hari mengira diri sebagai Qin Shi Huang, secara tak terduga terikat dengan keberuntungan negara naga untuk mengikuti aturan kisah aneh. Saat itu aku baru saja kabur dari rumah sakit jiwa, lalu memanjat ke atap sebuah mobil van, dan mulai berteriak, "Akulah Qin Shi Huang Yingzheng. Siapa yang mau transfer 300 untuk mengantarku kembali ke Xianyang? Akan kubangunkan jutaan pasukan, akan kuberi gelar bangsawan, dan ribuanmu tanah subur." Baru saja aku selesai bicara, seorang dokter berbaju putih bergegas mengejar sambil membawa pengeras suara. Rumah sakit jiwa King Feng kehilangan seorang pasien. Pasien ini sangat berbahaya, cirinya suka berhayal menjadi tokoh lain. Warga yang melihatnya harap segera menghubungi dokter. "Dokter, apakah orang itu mengenakan baju pasien biru? Dia sekarang berdiri di atas mobil van berpura-pura jadi Qin Shi Huang." Setelah berkata begitu ia menunjuk ke belakang. Namun aku sudah menghilang dari atas mobil van. Dan pada saat yang sama, di benak seluruh rakyat negara naga muncul sebuah kalimat. Siaran kisah aneh putaran baru dimulai. Peserta terpilih negara naga adalah Zhang Xiaofan. Begitu kalimat ini muncul, langsung membuat sudut mulut dokter berkedut. Dalam hati berpikir, bukankah ini pasien gangguan jiwa kami yang kabur itu? Dan pada saat itu aku juga menghilang begitu saja dari atap mobil van. Dan muncul di sebuah pondok kayu yang asing. "Wahai rakyatku yang tercinta, mengapa kalian menghilang? Di manakah tempat ini?" Karena sebelumnya aku selalu berada di rumah sakit jiwa, menjalani perawatan tertutup. Dokter khawatir menonton siaran kisah aneh akan memperparah delusiku. Karena itu, bahkan apa itu kisah aneh aturan, aku sama sekali tidak tahu. Tepat pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar. Sebagai peserta terpilih yang pertama kali masuk aturan ke dunia kisah aneh, kamu dapat menarik satu bakat acak. Siapa kamu? Cepat jawab pertanyaanku. Kalau tidak akan kupunahkan 9 generasimu. Karena pemain adalah penderita gangguan jiwa berat. Selamat pemain memperoleh SSS. Tingkat delusi berat. Dan karakter delusi kali ini adalah Qin Shi Huang Yingzheng. Efek positifnya adalah, aura pada tubuhmu dapat membuat serangan fisikmu memberikan kerusakan pada kejanggalan. Efek negatifnya adalah kecerdasanmu menurun 50%. Beraninya kau menyebutku orang gila. Akulah Qin Shi Huang Yingzheng. Hati-hati aku memusnahkan 9 generasimu. Baru saja ucapanku berakhir, suara sistem kembali terdengar. Di desa Batu Besar ada seorang anak bernama Huang Xiaoqin. Penampilannya menjadi viral di internet karena sangat mirip dengan konglomerat terkenal Hekun. Dan kamu ingin menumpang popularitasnya demi meraih kekayaan. Karena itu kamu menerima undangan dari sepupu Huang Xiaoqin dan datang ke desa Dasi, tanpa menyadari bahwa ini adalah awal dari mimpi buruk seumur hidupmu. Mode tantangan resmi dimulai. Siaran langsung global resmi dibuka serentak. Seiring dimulainya mode tantangan, para peserta terpilih dari berbagai negara pun duduk bangun dari tempat tidur. Mulai mencari aturan dunia kejanggalan. Karena para peserta terpilih hanya dengan mematuhi aturan, barulah bisa berhasil keluar dari tantangan. Namun berbeda dengan ketegangan peserta negara lain, yang sibuk mencari aturan, aku justru langsung menarik selimut, dan mulai tidur pulas. Hal ini membuat para penonton negara naga merasa benar-benar putus asa, bersiap menyambut turunnya dunia kejanggalan. Sementara para penonton negara lain mulai menertawakan mereka. Aku sampai tertawa terbahak-bahak. Apakah negara naga sudah tidak punya orang normal lagi? Isinya hanya orang tua lemah dan sakit-sakitan. Saat ini para penonton negara naga pun tak punya tenaga untuk membantah. Karena negara naga telah mengalami 5 kekalahan berturut-turut. Sebagian besar wilayah negara sudah dikuasai kejanggalan. Dan pada saat ini di dalam Biro Penanganan Kejanggalan, bagaimana kalau kita menyerah saja pada tantangan kali ini, dan bersiap untuk yang berikutnya? Omongan pesimis apa itu? Negara naga tidak akan meninggalkan satu orang pun. Meskipun dia adalah penderita gangguan jiwa, aku tetap akan memikirkan segala cara untuk membantunya melewati tantangan ini. Cepat gunakan 2 kesempatan petunjuk. Jelaskan padanya apa itu aturan kisah kejanggalan. Tak lama kemudian di hadapanku muncul begitu saja penjelasan dan makna tentang kisah kejanggalan. Namun aku sama sekali menutup telinga terhadap semua tulisan itu. Karena di mataku, teks yang tiba-tiba muncul ini, dan suara kisah aneh sebelumnya adalah satu kelompok
Semuanya adalah pejabat licik yang menghina beta sebagai orang gila. Karena setiap kisah aneh, negara memiliki 3 kali kesempatan petunjuk untuk membantu peserta lolos. Dan sekarang negara naga sudah menyia-nyiakan 2 kali. Membuat semangat yang susah payah bangkit kembali merosot. Tepat pada saat ini, kepala biro tiba-tiba merebut mesin ketik. Paduka, Anda tidak boleh terus terpuruk dan bermalas-malasan. Rakyat Anda sedang menunggu keselamatan dari Anda. Mendengar kalimat ini, aku yang sedang tidur, tiba-tiba meloncat bangun dari tempat tidur, dan mulai bergumam, rakyatku, sedang menunggu keselamatanku. Lompatan itu justru tanpa sengaja memicu mekanisme. Selembar kertas penuh aturan, perlahan muncul di tanganku. Aturan, di sini tidak ada yang mengetahui nama aslimu. Aturan 2, siapapun yang memanggil nama aslimu jangan dijawab. Aturan 2, jangan dengan cara apapun meminum air di desa. Aturan 3, jangan menolak permintaan apapun dari Huang Xiaoqin. Aturan 4, di desa tidak ada anak bernama Huang Xiaoyong. Aturan 5, ayah Huang Xiaoqin dapat dipercaya, kecuali jika dia membawa tongkat. Aturan 6, jangan keluar rumah setelah gelap. Para penonton negara naga menyadari, aku ternyata begitu cepat menemukan aturan kisah aneh, dan langsung bersukacita luar biasa. Namun kemudian di bawah tatapan terkejut semua orang, aku justru langsung merobek kertas berisi aturan itu, hingga hancur berkeping-keping. Aturan, hanya beta yang berhak menetapkannya. Tepat saat aku merobek aturan itu, tiba-tiba terdengar ketukan pintu berat dari luar. Xiao Fan, cepat keluar. Waktunya makan malam. Pada saat yang sama, para terpilih dari berbagai negara setelah membaca aturan, juga mendengar suara ketukan ini. Sebagian besar dari para terpilih memberikan tanggapan, lalu sebuah tangan pucat langsung menghancurkan pintu kayu, dan mencabik-cabik para terpilih yang merespons. Karena mereka melanggar aturan kedua, jangan merespons orang yang memanggil nama asli mereka. Serangan pembuka pintu barusan itu langsung membuat lebih dari 100 negara kehilangan terpilihnya. Seketika hanya tersisa 30 terpilih di dalam kisah aneh. Dan ke-30 terpilih ini semuanya adalah elit di antara para terpilih. Mereka yang telah berkali-kali mengikuti kisah aneh dan bertahan hidup. Namun aku justru juga termasuk di dalamnya. Terlihat bahwa setelah mendengar panggilan itu, aku hanya berdiri diam di balik pintu, dan sama sekali tidak memberi respons. Namun ini bukan karena aku langsung menyadarinya dalam sekejap, melainkan karena jelas-jelas yang dipanggilnya adalah Zhang Xiaofan. Apa hubungannya dengan beta Qin Shi Huang Yingzheng? Namun aku yang terus tidak merespons ini, tak menyadari betapa mengerikannya kejadian yang akan menyusul. Sementara di sisi lain, terpilih dari negeri Sakura, Leo, saat ini juga berkeringat deras. Dia adalah seorang terpilih yang telah berturut-turut lolos dari 3 kisah aneh. Pengalamannya sangat melimpah. Saat suara ketukan terdengar, dia sudah merasa waspada. Jadi sejak awal dia tidak memilih untuk merespons. Namun saat itu dia juga terjebak dalam kebimbangan. Di saat dia sedang ragu, Biro Kisah Aneh Negeri Sakura juga menggunakan satu kesempatan petunjuk. Setelah melihatnya, Leo pun terkejut, lalu segera mencari cara untuk memecahkannya. Akhirnya pandangannya tertuju pada saat kisah aneh dimulai. Tempat tidurnya berada, ranjang papan kayu sederhana ini bersandar ke dinding. Hampir setengah ruang di bawah ranjang ditempati oleh sebuah peti kayu besar. Leo mendapat ide dan bersembunyi di dalamnya, lalu tidak lagi menghiraukan ketukan di luar. Para penonton negeri Sakura melihat hal itu, dan ramai-ramai memuji kecerdikan Leo, mampu memikirkan strategi dalam waktu 1 menit, dan langsung mengeksekusinya. Pantas saja Leo bisa melewati 3 kisah aneh. Sementara Biro Penanganan Kisah Aneh negara lain juga memanfaatkan satu kesempatan untuk memberitahukan cara Leo kepada terpilih negara mereka. Para terpilih negara mereka pun bersembunyi di bawah ranjang, dan kini yang masih berdiri di depan pintu hanya aku dan Brian dari negeri mercusuar. Brian memperoleh bakat SS tingkat deduksi. Tadi saat dia melihat petunjuk negaranya, dia yang ragu menggunakan 2 kali deduksi. Namun hasil akhirnya tetap sama. Bersembunyi di bawah ranjang akan mati. Tetap di kamar tanpa merespons juga pasti mati. Menghadapi situasi yang pasti mati ini, dia menguatkan tekadnya, memilih untuk sama sekali tidak merespons, dan justru membuka pintu kamarnya. Karena jika tetap berada di dalam kamar, cepat keluar dan makanlah. Xiao Qin dan Xiao Yong sudah menunggumu. Dan ketika melihat bahwa yang muncul bukanlah sosok aneh, Brian langsung menghela napas lega. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu melirik Brian sekilas, lalu berbalik pergi dengan bertopang tongkat. Namun Brian yang baru saja lega, tiba-tiba teringat sesuatu. Rasa takut seketika memenuhi wajahnya. Kemudian, Brian kembali menatap pemandangan di luar rumah. Memikirkan hal itu, Brian seketika dilanda keputusasaan. Belum genap 3 menit sejak memasuki dunia kisah aneh ini,
dia justru sekaligus memicu 4 aturan. Situasi ini membuat bahkan yang berpengalaman seperti Brian pun berkeringat dingin. Dan juga, aturan di dunia kisah aneh ini tampaknya ada yang asli dan palsu. Sejak kisah aneh turun ke dunia nyata selama 3 tahun, para terpilih yang tewas akibat aturan palsu, jumlahnya tak terhitung. Bahkan Brian sendiri, untuk sesaat tidak mampu menilai, apakah aturan-aturan ini nyata atau palsu. Setelah berpikir cukup lama Brian, menggertakkan gigi, lalu mengikuti lelaki tua itu keluar. Di sisi lain, Leo dari negeri Sakura, masih bersembunyi di bawah ranjang. Saat ini dia tegang sampai batasnya, karena suara ketukan di luar semakin mendesak. Bahkan akhirnya berubah menjadi hantaman pintu. Tak lama kemudian, suara ketukan itu benar-benar berhenti seperti dugaannya. Leo menghela napas lega sambil bersiap untuk merangkak keluar. Namun kenyataannya sebagai bintang sepak bola, bahkan dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ternyata sama sekali tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan di pergelangan kakiku, terasa sentuhan dingin yang menusuk. Dari dalam kotak di bawah ranjang, tiba-tiba terdengar suara seorang anak laki-laki berbicara. "Kakak, kenapa kamu tidak membukakan pintu untuk ayahku? Apa kamu ingin terus bermain denganku?" Lalu terdengar jeritan tragis Leo. Siaran langsung negeri Sakura seketika menjadi layar hitam. Pada saat yang sama, 27 peserta terpilih yang tidak membuka pintu juga ikut layar hitam. Tidak satu pun yang mampu melepaskan diri dari tangan Huang Xiaoyong di bawah ranjang. Sementara aku hanya berdiri terpaku di depan pintu, sama sekali tidak menanggapi suara ketukan di luar pintu. Hal ini membuat penonton siaran langsung mengira aku ketakutan sampai linglung. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. "Xiao Fan, jelas-jelas kamu terjaga. Kenapa kamu tidak menjawab sama sekali?" Mendengar itu aku malah menatap balik dengan kesal. "Xiao Fan apaan? Aku adalah Qin Shi Huang Yingzheng. Berani-beraninya kamu salah mengingat gelar kehormatanku. Hati-hati aku membinasakan 9 generasimu." Mendengar itu Paman Huang jelas tertegun, lalu berkata dengan ekspresi rumit, "Apakah kamu di dalam kamar ini?" Mendengar suara aneh apapun, misalnya, ada yang mengaku sebagai putra sulungku Huang Xiaoyong. Dari awal sampai akhir di sini hanya ada aku sendiri. Apa kamu mengira aku ini buta? Mendengar itu Paman Huang akhirnya menghela napas lega, lalu mengingatkan, "Jika kamu mendengar seseorang mengaku bernama Xiaoyong, jangan sekali-kali menjawab, dan juga cepat datang makan." Setelah aku mendengarnya, aku mengikuti Paman Huang yang bertumpu pada tongkat berjalan keluar pintu. Mulutku masih terus bergumam, "Dasar kamu, sama sekali tidak sopan pada kaisar ini. Tunggu sampai aku mengumpulkan sejuta pasukan. Aku akan mengasingkanmu untuk membangun tembok besar." Di sisi lain Brian, dengan sangat waspada akhirnya tiba di ruang makan. Ruang tamu itu sangat tua, namun di tengah ruang tamu yang sangat kumuh itu, justru diletakkan meja dan kursi kayu merah yang sangat mahal. Melihat pemandangan ini Brian berpikir cukup lama, baru berani duduk. Setelah Paman Huang melihat Brian duduk, dia pun mulai menjelaskan aturan cerita aneh ini. "Asalkan satu kali siaran langsung kamu memberiku 5.000 yuan. Kamu mau merekam bagaimana juga terserah." Pengaturan cerita aneh ini sebenarnya hanya ingin menumpang popularitas Huang Xiaoqin dan Huang Xiaoyong, dua bersaudara saja. Selain itu juga memberikan aturan yang sesuai. Tidak boleh menolak permintaan apapun dari pesan berbayar di ruang siaran. Setelah itu dia mengeluarkan 5.000 yuan dari sakunya. Saat Paman Huang melihat uang itu, ia langsung merampas lembaran uang itu dari tangan Brian, lalu membasahi jarinya dengan air liur menghitungnya sambil berkata. Kemudian ia menoleh lagi, dengan wajah garang, berteriak pada dua anak yang meringkuk di sudut. "Kalian harus bekerja sama dengan Brian saat siaran. Mengerti atau tidak, apapun yang dia suruh kalian lakukan kalian lakukan." Lalu Brian pun memulai siaran langsung. Jumlah penonton langsung melonjak ke 1 juta. Saat Brian serius melakukan siaran, tiba-tiba di ruang siaran muncul sebuah pesan merah. "Donasi berbayar, sepupu besar, jumlah donasi 1.000, dan disertai sebuah pesan. Katanya air di desa Dasi tidak bersih. Coba kamu minum untukku." Melihat pesan itu Brian langsung terkejut. Aturan 2 jangan menolak permintaan apapun dari pesan berbayar di siaran. Aturan 3 jangan dengan cara apapun meminum air desa. Dalam Guaitan, justru muncul 2 aturan yang saling bertentangan. Memaksa peserta terpilih untuk memilih. Ini belum pernah muncul pada Guaitan sebelumnya. Dan, saat ini kemampuan deduksi Brian belum pulih. Membuatnya kembali terjebak dalam dilema tak terpilih. Tiba-tiba Huang Xiaoqin di sampingnya meloncat ke depan kamera ponsel Brian, lalu mulai bernyanyi. Melodi yang aneh dan menyeramkan masuk ke telinga Brian, seperti jarum menusuk tepat di jantungnya. Saat itu ia merasakan dengan jelas, jika ini berlanjut setengah jam lagi,
ia pasti mati. Maka ia hanya bisa bertaruh nyawa dan berkata, "Xiao Hek-kun, tolong tuangkan segelas air untuk paman." Setelah mengatakan itu, ia dengan tegang mengamati reaksi semua orang di sana. Kakak Huang Xiaoqin tetap tampak kaku, seolah semua yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sementara di mata Paman Huang, terlintas sekejap rasa takut yang sulit disadari orang biasa. Sedangkan Huang Xiaoqin berhenti menari, berjalan ke samping Brian dan mengulurkan tangannya. "Beri aku 100 yuan, aku akan pergi menuangkan air untukmu." Mendengar itu Brian tidak berpikir panjang, dan langsung memberinya 100. Huang Xiaoqin yang menerima uang itu tak lama kemudian membawa segelas air dan menyerahkannya ke tangan Brian. Lalu Brian mengambil air itu dan bersiap untuk minum. Namun detik berikutnya ia pura-pura tangannya terpeleset, dan langsung menumpahkan air itu ke kepala Huang Xiaoqin. Padahal jelas hanya tersiram air di kepala. Ia tiba-tiba memegangi kepalanya dan menangis keras. "Kepalaku sangat sakit, kepalaku sangat sakit," terkena hantaman mangkuk. Melihat hal itu Paman Huang justru memejamkan mata. Urat-urat di tangan dan lehernya menegang, seakan sedang mengambil keputusan yang sangat berat. Sementara Brian melihat itu segera berjongkok, ingin mengulurkan tangan untuk membantu Huang Xiaoqin berdiri. Namun tangannya justru langsung ditepis olehnya, dan ia pun terjatuh ke tanah. Pada saat itu Brian pun benar-benar menyadari bahwa Huang Xiaoqin pasti adalah makhluk aneh. Kalau tidak bagaimana mungkin anak 12 tahun bisa memiliki tenaga sebesar itu. Kemudian Brian buru-buru melempar tanggung jawab dengan berkata, "Sebenarnya aku juga tidak ingin menyuruhmu menuangkan air. Orang besar di ruang siaran inilah yang memaksamu." Lalu dengan memanfaatkan Huang Xiaoqin yang tidak mengenalnya, ia mendekatkan layar ponsel ke depan wajah Huang Xiaoqin. Mendengar itu mata Huang Xiaoqin tiba-tiba memerah, lalu menatap layar ponsel dengan tajam. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya, dan benar-benar memasukkan tangannya ke dalam layar ponsel. Lalu terdengar dari dalam layar, jeritan menyayat hati seorang pria parubaya. Meski saat itu Brian sangat ketakutan, namun ia tahu bahwa taruhannya benar. Dua aturan yang saling bertentangan. Selain kemungkinan satu benar dan satu palsu, masih ada satu kemungkinan lain. Itu berarti kedua aturan ini semuanya benar dan saling bertentangan. Pada saat yang sama ini juga mewakili dua aturan pembunuhan makhluk aneh. Karena itu Brian sengaja melanggar dua aturan sekaligus, membuat keduanya saling membunuh. Dengan begitu situasi yang awalnya pasti mati pun bisa teratasi. Reaksi dan tindakan Brian barusan bisa dibilang sangat luar biasa. Namun orang-orang yang menonton siarannya sudah tinggal sangat sedikit, semata-mata karena aku yang mengaku sebagai Qin Shi Huang. Saat menghadapi dilema yang sama seperti Brian, justru melakukan tindakan yang mengguncang seluruh dunia. Terlihat saat itu aku mengikuti Paman Huang keluar dari kamar. Berbeda total dengan sikap hati-hati Brian, yang benar-benar kontras. Aku justru melihat sekeliling dengan wajah penuh jijik. Aku berteriak keras bertanya pada Paman Huang di depan. "Setelah aku wafat, apakah kondisi hidup dinasti Qin benar-benar jatuh serendah ini?" Namun Paman Huang tetap berjalan ke depan sambil bertumpu pada tongkat, dan sama sekali tidak menanggapi ucapanku. Melihat itu aku langsung murka. Lalu aku melangkah cepat ke depan, dan langsung mencengkeram lengan Paman Huang yang memegang tongkat. Melihat Paman Huang akhirnya berhenti melangkah, aku pun menatapnya dari atas dan bertanya, "Hei orang tua, apa kau dengar aku atau tidak?" Bahkan saat aku sudah berdiri tepat di depannya, Paman Huang tetap menunduk tanpa bersuara. Hal ini membuatku semakin berang, hingga aku langsung menamparkan ke arah Paman Huang. Namun sebelum telapak tanganku menyentuh wajahnya, tanganku sudah ditangkap oleh tangan kerangka putih. Melihat pemandangan ini para penonton Longguo langsung putus asa. Mereka belum pernah melihat orang sebegitu nekatnya, berani mengabaikan aturan dan langsung menyerang makhluk aneh. Sementara itu di kantor Biro Penanganan Guaitan Longguo, kepala biro terkulai sendirian di kursinya, menatapku dengan tajam di ruang siaran cerita aneh. Tiba-tiba asisten kepala biro menepuk bahu kepala biro sambil menenangkan. "Bisa sampai sejauh ini sudah sangat baik. Kita sebaiknya segera memberitahu warga negara naga untuk bersiap menghadapi turunnya cerita aneh." Sementara orang lain di biro penanganan cerita aneh juga menatap kepala biro dengan wajah murung. Cerita aneh belum berakhir, Zhang Xiaofan belum mati, maka masih ada kesempatan. Aku baru saja menghubungi Direktur Rumah Sakit Jiwa Kingsan. Dia memberitahuku, Zhang Xiaofan memang pasien gangguan jiwa, namun tingkat kecerdasannya juga sangat tinggi. Bagaimanapun juga, selama Zhang Xiaofan belum mati, selama layar siaran belum menjadi hitam, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk membantu Zhang Xiaofan melewati cerita aneh. Dan saat ini situasi yang kuhadapi di layar besar semakin memburuk. Kekuatan lengan kerangka Paman Huang juga semakin besar. Akhirnya hanya terdengar suara krek. Pergelangan tanganku benar-benar dipelintir hingga patah.
Lalu Paman Huang kembali mencekik leherku. Setelah pergelangan tanganku patah, para penonton siaran sudah menganggapku sebagai orang mati. Awalnya di dunia aneh ini, memicu aturan belum tentu mati. Namun kali ini aku jelas dalam bahaya besar. Karena meski aku tidak langsung dibunuh oleh Paman Huang, namun di dunia aneh ini dengan tanganku yang terputus, aku pasti akan mati karena kehilangan banyak darah. Terlebih lagi, sekarang tangan Paman Huang masih mencekik leherku. Namun perkembangan selanjutnya, justru membuat semua penonton tercengang. Langsung membalikkan pemahaman mereka. Terlihat ketika kekuatan tangan Paman Huang semakin mengencang. Wajahku perlahan berubah menjadi kebiruan. Jelas sudah hampir tidak bisa bernapas. Namun seluruh tubuhku selain perubahan wajah, di bagian lain, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda orang yang sekarat karena kehabisan napas. Bahkan pada saat pergelangan tanganku patah tadi, aku pun tidak mengerutkan kening sedikit pun. Seolah-olah seluruh tubuhku sudah tidak merasakan sakit. Ekspresi yang amat tenang, membuat para penonton siaran langsung sangat kebingungan. Pada saat ini aku, sepasang pupil mataku yang berwarna kuning, menatap dengan tenang ke bawah, ke arah Paman Huang yang sedang mencekik leherku. Lalu tiba-tiba aku menghela napas. Hal ini membuat penonton sangat terkejut. Kemudian, terlihat kedua tangan yang mencekik leherku perlahan mengendur. Dan di belakangku muncul cahaya keemasan. Bersamaan dengan itu, kedua tangan Paman Huang justru patah seketika. Sementara tanganku yang terputus tadi, entah sejak kapan telah kembali ke lenganku sendiri, dan tampak sama sekali tidak janggal. Hei orang tua, seharusnya dengan perbuatanmu tadi, aku pasti akan menghukum 9 keturunanmu. Namun karena saat ini kau masih berguna, aku akan mengampunimu sekali ini. Lalu sebelum aku selesai berbicara, Paman Huang yang sejak tadi menunduk, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan aura aneh yang selalu menyelimuti kedua matanya langsung lenyap seketika. Namun Paman Huang tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat hal itu aku pun kembali membentaknya keras. Kenapa kamu masih bengong? Cepat antarkan aku. Sekarang aku hampir mati kelaparan. Mendengar itu Paman Huang pun berbalik membawa aku menuju ruang tamu. Saat ini Paman Huang tidak lagi menopang tongkatnya. Jika Brian berada di sini, dia pasti akan sangat gembira. Karena Paman Huang tanpa tongkat, tepat memicu sebuah aturan. Dalam aturan disebutkan ayah Huang Xiaoqin bisa dipercaya, kecuali jika dia bertumpu pada tongkat. Namun sekarang Paman Huang tidak memakai tongkat. Ini berarti dia sekarang bisa dipercaya. Dan sebagai makhluk aneh Paman Huang, yang mampu membantu orang terpilih, dia pasti merupakan salah satu kunci penting untuk melewati dunia aneh ini. Sayangnya berbeda denganku dan para terpilih lainnya. Sebagai orang sakit jiwa aku sama sekali tidak mengingat aturan apapun. Jadi bagiku, keadaan sekarang tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Lalu aku pun mempercepat langkah mengikuti Paman Huang. Sambil mulutku terus bergumam tentang bebek panggang loyang, bakso singa rebus kol air udang longjing. Sebentar lagi jamuan negara ini akan kulahap sepuasnya. Langkah kakiku terasa ringan, senyum cerah terpampang di wajahku. Sementara di dalam Biro Penanganan Dunia Aneh Negara Naga, para staf saling berpelukan dan bersorak. Setelah menggunakan 3 kesempatan petunjuk, mereka yang tadinya putus asa menonton siaran, kini lewat penampilanku, akhirnya melihat harapan kemenangan. Perlu diketahui, negara naga sudah 5 kali gagal melewati dunia aneh. Jika kali ini aku benar-benar berhasil, maka negara naga akan memiliki secercah harapan hidup. Namun di sudut yang tadi perhatikan siapapun, Kepala Biro Penanganan Dunia Aneh Negara Naga tampak muram, dan masih terus menatap layar komputer dengan tajam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cepat-cepat, telepon rumah sakit jiwa. Aku punya hal penting untuk ditanyakan kepada mereka.